Kalau di pasal 3 tadi sudah ada terkait dengan ketahanan kemandirian ekonomi, kemudian soal budaya. Yang belum ada itu terkait dengan ketahanan informasi. Ketahanan informasi itu apa perlu dimasukkan atau tidak? Karena selama ini ketahanan informasi juga yang paling sering kali mengundang permasalahan sekarang ini. Bagaimana menjadikan pemuda juga tahan terhadap informasi yang beredar. Pemuda menjadi agen perubahan untuk informasi anti hoax misalnya. Kalau saya sekilas ini belum ada terkait dengan pemuda tahan, pemuda anti hoax, pemuda yang siap untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal informasi. Ketahanan informasi juga belum ada di Raperda ini. Jadi nanti teman-teman pansus juga bisa merespon, mungkin ada atau memang sudah pernah dibahas di teman-teman pansus. Monggo Mbak Nurul, jadi Mbak Nurul nanti ke Pak Suyas. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan pansus Bu Anivia dan seluruh anggota Komisi D yang hadir pada kesempatan hari ini, dan saya hormati tenaga ahli Pak Sinten, Pak, saya belum akrab. Pak Nurudin sampai tenaga ahlinya Malangpos ya. Oh, Malangpos ya. Iya. Apa Nurudin? Bukan tenaga ahli pansus, tenaga ahlinya Malangpos. Ya, yang penting kan tenaga ahli. Karena tenaga ahli itu kami ingin dengarkan ceritanya. Tapi khusus pimpinan New Malangpos, Mas sebelahnya Mas Andri. Belum kami lihat, mohon maaf. Ya, sama Mas Muhaimin. Tentunya sebenarnya kalau saya bicara tentang pansus kepemudaan, ketika mendengar tadi Gus Fahri, Pak Suryadi membicarakan, kami tidak terlalu pansus lagi bahas kepemudaan, karena sudah lewat, Mas. Kita udah 50 tahun ke atas, Mas. Tapi karena kita anggota pansus, mau nggak mau juga akan ikut memberikan pemikiran barangkali terkait dengan nanti produk pansus kepemudaan, khususnya yang dimotori oleh Komisi D. Yang pertama sebenarnya kami kepingin mendapatkan semacam informasi yang lebih menarik terkait dengan tenaga ahli, bahwa perdebatan di setiap kita bertemu pansus yang dibicarakan yang masih seksi adalah tentang umur. Sampai hari ini pun menjadi salah satu bicaraan yang lebih hangat dan begitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di lapangan, karena kita juga mungkin awalnya tidak begitu intens mengamati sejauh mana dan undang-undang yang mana yang kita pakai, rujukan mana yang kita pakai, sehingga nanti ketika pansus kepemudaan lahir itu tidak benturan dan tumpang tindih. Jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan berbeda, di Undang-Undang Biatan juga mungkin mengatakan yang berbeda. Tadi Pak Sur mengatakan WHO tetap acuannya ketika ngomongin adalah umur. Ya, nah, barangkali mungkin tidak nanti di pansus kepemudaan nanti jangan sampai nanti justru malah menimbulkan mispersepsi terkait dengan usia. Ya mudah-mudahan nanti dengan beberapa diskusi masukan para ahli bahwa di pansus kepemudaan nanti fokusnya kepada poin yang mana. Tadi ada yang menarik yang Mas Muhaimin sampaikan, ketahanan informasi itu melihatnya, kalau dilihat yang sudah ada kan tidak ada memang itu. Itu mungkin barangkali jika itu dikaji dari segi dari segi keilmuannya, bahwa ketahanan informasi menjadi bagian penting yang harus dimasukkan di pansus kepemudaan, ini barangkali agak sedikit menarik. Karena memang sesungguhnya nanti pansus kepemudaan nanti bahwa segmennya adalah anak-anak muda yang notabene kalau kita lihat dari rentan umur begitu, kelabilan di usia muda sangat rentan. Nah, cuman barangkali bagaimana memberikan agar ketahanan informasi itu menjadi basic para pemuda, sehingga ketika mereka mendapat informasi yang tidak begitu akurat, tidak otomatis serta-merta mereka akan menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang harus direspon dan ditangkap. Nah, oleh karena itu barangkali di diskusi-diskusi yang menarik ke depan, ketahanan informasi menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, sehingga nanti ketika masuk di
isi dari Pansus Pemuda nanti barangkali menjadi hal yang menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, kelompok disabilitas menjadi sangat urgent harus masuk di situ. Bahkan mungkin kalau boleh porsinya diperbanyak. Karena jujur saja, sampai hari ini teman-teman yang ada di jalur kelompok anak-anak berkebutuhan khusus atau yang mungkin sering dikatakan disabilitas itu sangat amat jauh dari sentuhan dari siapapun, baik dari segi dia secara pribadi maupun orang-orang yang ngurusi tentang anak-anak berkebutuhan khusus, anak itu jarang. Bahkan kemarin saya sedikit mendapat cerita dari teman-teman di lembaga PLA Kota Malang yang notabene menangani anak-anak berkebutuhan khusus, hak-haknya para pendidik juga sangat tidak terhargai sama sekali. Bahkan untuk di masa pandemi ini pun mereka juga agak mendapatkan perhatian. Sehingga harapan kami, khususnya di Pansus Kepemudaan nanti, ada poin penting yang terkait dengan anak-anak disabilitas mendapat akses dan mendapat perhatian. Yang mungkin kalau bisa ada pasal yang mengkhususkan, karena kita mungkin jujur terkait dengan norma seperti itu nanti Tanah Gali yang paling tahu dimasukkan di poin yang mana sehingga betul-betul anak-anak disabilitas di Kota Malang mendapat perhatian, baik dari kelompok pemuda sendiri, bahkan mohon maaf teman-teman sebaya yang sama-sama usianya selevel melihat temannya yang disabilitas itu rasanya juga nggak begitu care begitu bahasa. Jadi bagaimana di Kota Malang yang notabene juga sudah lama sebagai kota layak anak, tetapi pada poin itu belum mendapatkan tempat yang begitu menarik menurut saya. Mudah-mudahan nanti dengan lahirnya Pansus ini di Kota Malang berangsur-angsur secara perlahan ada hal yang lebih bagus kaitan dengan bagaimana mengelola dan memilih para pemuda sehingga betul-betul menjadi pemuda yang bisa diharapkan. Termasuk ini tadi ada contoh dari Mas Dito yang notabene mahasiswa yang mampu mengkoordinir mahasiswa lain untuk lebih berkontribusi positif terkait dengan membangun pengembangan usaha. Ya, mungkin lebih ditingkatkan Mas, database-nya jenengan berapa mahasiswa Malang yang punya usaha itu barangkali menjadi penting. Kalau sekarang mungkin hanya Mas itu belum punya datanya, mungkin dimulai dari tahun ini berapa saja. Contoh kalau UB itu punya berapa anak UB yang ikut punya usaha, di UM berapa, di UNMER berapa, di UNU berapa. Itu menjadi informasi penting dalam rangka mengembangkan potensi anak muda di Kota Malang yang ingin berbisnis di bidang berbagai usaha. Dan yang terakhir berarti kemarin yang di kantor Dewan Jenengan yang ada tari-tari macam-macam. Nah, itu menarik sebenarnya. Cuman belum banyak sektor dilihat orang. Harapannya Mas Jenengan bisa melibatkan orang tua untuk ikut melihat. Ini salah satu sisi lain bahwa anak-anak muda tidak aja sekedar untuk demo dan sebagainya. Dan kemarin saya lihat yang lihat hanya sebagian orang saja. Harapannya dia dari mana mahasiswa itu berada atau dari kelompok mana anak muda itu ngajak supporternya sehingga itu menjadi hal yang menarik. Persiapnya luar biasa, tapi yang nonton sangat sepi. Ini barangkali untuk ke depan menjadi agenda yang harus ditingkatkan terkait dengan siapa pesertanya, supporternya diajak supaya lebih menjadi siar ke depannya. Itu barangkali sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ketahanan Budaya Nasional, daya saing dan kemandirian ekonomi. Kemudian di pasal 6 perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif. Pengaruh destruktif salah satunya adalah informasi hoax. Itu yang sangat luar biasa sekarang. Jangankan pemuda, mereka yang sudah terdidik dan terlatih seperti militer saja mampu termakan hoax, akhirnya nyerang polsek. Itu kan bahayanya informasi yang kalau tidak bisa disaring dengan baik. Artinya ketika kalau itu bisa masuk dalam perda, itu juga bisa menjadi bagian yang bisa dilakukan oleh anak muda anti hoax, anak muda punya ketangguhan informasi. Ketika dia punya ketahanan informasi, berarti dia punya ketangguhan informasi. Kalau itu tidak masuk di sini, kan berarti ada sesuatu yang belum lengkap. Kemandirian ekonomi sudah, ketahanan sosial budaya sudah, tapi ketahanan informasi yang masih belum tersentuh dalam Ranperda ini. Monggo Bu Nurul. Di sini saya hanya memberikan suatu saran
agar supaya di dalam perda nanti itu biar kualitas ya. Terutama masalah larangan-larangan untuk mensewu sebagai Karang Taruna ya. Jadi larangan-larangan itu harus diperjelas karena untuk penggunaan APBD ini di Undang-Undang MD3 ini kan kalau menurut saya tidak belum spesifikasi, belum secara khusus gitu, jadi tidak jelas, jadi ngambang gitu, jadi perlu adanya suatu kekhususan di situ yang diperjelas. Kedua, untuk menerima hibah itu alangkah lebih baiknya harus ada suatu batasan. Jadi agar supaya di sini nanti tidak ada kecemburuan karena sering terjadi itu pemberian hibah karena like and dislike. Perlu adanya suatu batasan. Yang kedua, untuk masalah difabel yang telah dibahas sama Pak Suryadi, saya hanya menginginkan bahwasanya di situ perlu adanya suatu perhatian masalah apa biar masuk fasilitas itu, biar persentase fasilitas masuk sarana prasarana. Ya, sarana prasarana untuk masuk kerja. Jadi biar tidak dipandang sebelah mata. Jadi di ASN misalkan untuk menjadi ASN itu harus ada jelas di situ. Di samping itu perlu adanya suatu penegasan kepada di perda itu bahwasanya untuk pengusaha swasta perlu adanya suatu ketentuan persentase yang harus masuk di situ. Kemudian kemudian ini untuk penerimaan hibah di perda itu seyogianya perlu adanya baik yang disampaikan sama Pak Kuswari bahwasanya itu perlu adanya suatu pengawasan. Nah di situ perlu adanya yang menerima hibah itu SPJ-nya itu harus jelas kemana karena selama ini khususnya untuk Karang Taruna kok merasa diberi hibah ini, tetapi yang SPJ-nya mayoritas di dinas yang terkait. Jadi perlu dijelaskan di situ penting. Belum merasakan hibahnya. Belum ini Pak Sur. Ya, Pak Sur. Itu mengingatkan. Iya. Coba ini dari saya yang perlu saya sampaikan. Oh ini masalah di perda tentang radikalisme. Nah ini perlu dicantumkan baik yang menerima maupun yang memberi, dia harus tegas. Jadi ketentuannya yang tidak boleh diterima atau yang memberi kita tegas di situ. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada destruktif, kemudian ada penyadaran. Artinya setelah kejadian baru dilakukan penyadaran. Tapi tindakan preventifnya yang masih belum banyak dibahas. Ya, ini sudah penyadaran. Atau ada pasal tentang penyadaran. Nggak ada tentang preventif bagaimana membangun pemuda biar tidak terpapar. Ini kan yang masih belum banyak diulas. Atau ada penyadaran. Kemudian ada radikalisme yang menerima dan diterima padha mlebu neraka harus siwal mutasi jarine benar sing nyuap sing disuap nyuap itu kira-kira belum apa-apa sudah soal anggaran Karang Taruna ini pengingat Karang Taruna ini. Karang Taruna hanya fasilitasi bukan menerima hibah. Betul Mas Riyadi ya? Kalau bisa kita tidak mau darah APBD. Iya. Mandiri ya. Oke. Oke. Oke, monggo Mas Manedi.
dan selamat menempati rumah baru. Mudah-mudahan lebih barokah buat semuanya. Yang kedua, sampaikan terima kasih kepada pimpinan Pansus yang alhamdulillah sebenarnya ketua Pansus, wakil ketua Pansus ini masuk kategori pemuda. Saya tidak melihat umur karena kadang-kadang saya juga masih pemuda, minimal pernah muda dan minimal hari ini masih berjiwa muda. Dan seluruh anggota Komisi D yang saya banggakan dan Mas Dito beserta narasumber yang lain yang saya hormati. Pada prinsipnya hari ini kami selaku anggota Pansus ingin menggali lebih banyak masukan dari beberapa media khususnya Malang Post yang barangkali banyak suara-suara yang masuk melalui media masuk Malang Post. Tentu hari ini termasuk tadi disampaikan termasuk dari bisa menjadi masukan tentang informasi itu bisa menjadikan poin tersendiri buat Pansus. Yang kedua, Mas Dito, terima kasih dan sekaligus saya mohon maaf beberapa waktu yang lalu jenengan cari saya belum, ternyata kita ketemu di sini. Jadi memang jadwal kita ya kadang-kadang saya juga bingung sendiri saya harus mana ini. Tapi mudah-mudahan yang jenengan lakukan tentu kita Komisi D khususnya mengapresiasi Mas Dito ya, karena kami ini saya termasuk pelaku, saya juga pernah jadi mahasiswa dengan Pak Yati juga waktu juga punya usaha sekalipun kecil-kecilan, cuma kan waktu itu tidak seperti hari ini ya mungkin tidak terbukti, tapi semangatnya paling tidak sama dengan jenengan, mudah-mudahan tidak patah arang dan tempat kami DPR tentu memberi ruang dan waktu. Silakan berkegiatan dan insya Allah kami akan mendukungnya termasuk yang lainnya. Yang kedua, pada hari ini tentu kita kemarin sempat terbelalak dan kaget kota Malang yang sebenarnya kota adem ayem dan menjadi barometer kedamaian yang ada di Indonesia. Kemarin sempat terjadi demo yang luar biasa sehingga ada yang bilang kecolongan, ada yang tapi kalau kita simpulkan di sana memang banyak anak-anak muda harapan kita semua. Terlepas dari informasi hoax, terlepas dari ada yang menggerakkan, termasuk kesalahpahaman terhadap Omnibus Law dan sebagainya. Tapi memang kalau kita runut, memang hari ini gampang sekali anak-anak muda kita yang mudah termakan informasi tanpa tanda petik. Hanya sekedar nuruti ini loh saya ini punya identitas dan mau ditunjukkan identitasnya. Sehingga sepakat bahwa memang khususnya di arena ini kita jagalah, apalagi jujur kita ini kan juga akan usur dari dunia apapun lah ya, dari dunia politik, dari dunia sosial dan yang lain-lain. Sehingga harapan kita tentu tergantung dari anak-anak muda yang hari ini akan menjadi tulang punggung bangsa ini. Apakah anak-anak muda ini juga mudah terpapar informasi palsu, terpapar paham-paham yang radikal dan sebagainya. Apakah generasi muda juga tidak toleran terhadap perbedaan yang ada, termasuk punya jiwa sosial terhadap difabel dan sebagainya. Nah, sehingga saya berharap di forum hari ini kami ini banyak menerima masukan. Jadi kalau kami memberi masukan tentu malah kami salah, karena Pansus ini tentu kami sedang garap dan kami justru ingin mengharapkan masukan dari beberapa pihak agar ke depan Perda Kepemudaan ini, Pansus Kepemudaan ini juga bisa mengakomodir segala kepentingan anak-anak muda, KP dan sebagainya yang hari ini dipersoal umur dan sebagainya, sehingga jujur pasal karet itu ada di mana-mana. Ini yang kadang-kadang kita ini para ahli hukum menerjemahkan bingung. Ini boleh di pusat boleh, Pak Suryadi. Ini pimpinannya di Jawa Timur juga partai politik, umurnya juga di atas 40 tahun, 45 tahun. Nah, jadi dia juga di satu sisi rujukan kita undang-undang kepemudaan jelas, tapi perilaku fakta lapangan masih belum, sehingga inilah yang barangkali mudah kita ucapkan, mudah kita tetapkan, tetapi sulit kita laksanakan. Sehingga terjadinya di sinilah terjadi inkonsistensi. Sehingga saya berharap
semuanya bisa ngawal dan kita berharap sama-sama konsisten. Sehingga kalau kita sama-sama konsisten, jadi hasil yang kita hasilkan tentu menjadi keputusan yang terbaik dan kita tentu juga bisa menjalankan. Jangan sampai Perdanya mengatakan begini, lalu kita juga tidak bisa melakukannya. Sehingga ruang dan waktu ini masih ada, sehingga tentu kami sekalipun barangkali tidak di forum hari ini, maka di forum lain atau di situasi yang lain tentu kami Pansus juga akan bisa menerima. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsisten dengan inkonsistensinya. Tidak konsisten. Nah, itu sudah banyak di perda mana. Kalau kemudian perda ini pun menjadi inkonsistensi dengan konsisten dengan inkonsistensinya, ya berarti kan menjadi penyumbang inkonsistensi lain. Menjadi meneguhkan kembali bahwa Kota Malang itu konsisten dengan inkonsistensi. Soal terkait dengan undang-undang kepemudaan terkait dengan umur juga masih di MK, sudah masuk di MK terkait dengan umur, belum ada keputusan karena masing-masing punya pendapat masing-masing dengan argumen kekuatan hukumnya masing-masing. Nggak tahu nanti apakah nanti setelah MK turun hasilnya akan merubah lagi perda ini dengan kekuatan umur tadi. Secara aturan, secara tertulis oke lah sampai 30 tahun, tapi di lapangan kan berbeda dengan kenyataan. Kalau kemudian nanti ada anggarannya turun, berbeda dengan aturan, apakah tadi tidak menjadi temuan di BPK nantinya? Nah, itu kan problemnya menjadi panjang. Kalau sudah inkonsistensi dari awal, kemudian masuk dalam realisasi di lapangan, kemudian ada tadi ada LPG, ada macam-macam, berarti kan LPG-nya juga nanti menjadi inkonsistensi dengan aturan yang ada. Akhirnya berbuah menjadi meneguhkan kembali bahwa Kota Malang konsisten dengan inkonsistensi. Nah, itu kan lebih bahaya lagi kan, mumpung lagi dibahas ya apa caranya. Misalnya anggota dewan, kita nggak ikut undang-undang kepemudaan misalnya. Kita punya kekhasan lokal bahwa umurnya anak muda itu ya sekian. Tidak 30. Nah, iya. Misalnya pakai demus pornografi, bonus demografi kan sampai 64. Pemuda itu sampai 64 gitu. Kenapa bonus kenapa 64? Karena usia produktif. Pemuda kan usia produktif. Ketika sudah tidak lagi produktif berarti menjadi usia lanjut, menjadi lansia, kumpulannya sama lansia. Ketika masih produktif, berarti kan masih disebut sebagai pemuda. Nanti Mas Suryadi sudah 64 masih jadi pemuda terus, kan? Pemuda terus. Nah, gitu. Kalau kemudian ini soal umur saja kita tidak bisa memutuskan, apalagi yang lain. Itu menjadi dasar banget kan. Pemuda itu ya 16 sampai 30. Wah itu sampai 30 siji, iya 30 siji di akte padahal ya. Asli sih 29. Enggak, itu saya kira itu jadi problem yang perlu dibahas oleh teman-teman Pansus. Itu paling mendasar loh. Kalau mendasar saja kita tidak bisa menetapkan, menjadi hal yang sulit. Kita tahu realisasi di lapangan, tapi kita tutup mata kita dengan realisasi di lapangan dengan tulisan yang ada dari atas kertas. Itu kan menjadi tanggung jawab jenengan, Pak. Mas Suryadi sudah, kita ke Mas Rahmat. Monggo Mas Rahmat. Pakaiannya biasanya saya batik, tapi karena ini ada ketua Karang Taruna batikan, saya anak muda. Terima kasih pada New Marcos, kemudian pada ketua Pansus Kepemudaan, teman-teman yang berbahagia. Permintaan Pak Iko saya penuhi. Sebelum saya sampaikan terkait dengan unek-unek kepemudaan, ada pantun buat kita bersama di Pansus Kepemudaan. Pedang tajam ditempa oleh si pandai besi, tempaan yang membuat jadi pisau luar biasa. Pemuda harus pandai menggali potensi untuk kemajuan dan kedaulatan bangsa. Bicara tentang perda, tidak bisa keluar dari undang-undang yang di atasnya. Undang-undang nomor 20 tahun 2019 Kepemudaan. Saya pernah jadi ketua Pansus Minor. Saat saya melarang gini, udah boleh Pak, ini bertentangan Pak, di undang-undang pariwisata ada di atasnya. Ini tidak, terus gimana? Tidak bisa.
dan tidak akan goal nanti fasilitasi di provinsi manakala itu bertentangan dengan undang-undang di atas. Karena perda itu ya produk daerah dan kita harus menyesuaikan. Terlebih di sana, terus gimana kita mengembangkan di lokal ini. Sehingga saya sangat bahwa ini nanti perwali itu sangat menentukan. Gimana wali kota terhadap menggali potensi pemuda, terus kemudian memberi fasilitas pemuda, dan pemuda yang mestinya kedepannya tidak harus mencari pekerjaan. Dengan kita beri wahana ini, pelatihan keterampilan, maka mereka nanti akan menjadi entrepreneur dan menjadi orang yang menciptakan pekerjaan. Karena nanti kedepannya ini ada orang jual bakso, ada jual rujak, tapi tidak pinter basa Jawa. Pripun Pak, monggo pinter porsi, ternyata dia dari Prancis, ternyata dia dari Belanda, tapi pinter bahasa Jawa. Sedangkan kualitas kita tidak bisa ke sana karena kita pinter bahasa. Nah, kedepannya kita berikan terkait dengan anak-anak kita. Saya sudah umur 50 gitu ya, tidak akan merebutan itu gitu. Nah, ini memang karena fisiknya masih muda. Tapi sekali lagi masalah umur saya tanggapin ya. Ya sudah, hukum ya hukum, bila aturan tetap aturan diterapkan. Kalau kemudian yang diputuskan dalam lapangan itu berbeda, ya sesuai dengan di lapangan. Gitu. Tapi yang penting kesepakatan bahwa kita itu ada punya Pancasila itu. Pokoknya sudah punya Pancasila itu enak. Jadi mohon maaf ya, kan di pansus itu ada. Di kota Malang itu tidak mungkin terjadi ada kos yang ditulis begini, tidak menerima kos kecuali muslim, gitu ya, tidak menerima kos apa gitu ya. Ini pertanyaannya kenapa begini? Kalau saya punya ruko-ruko banyak, tempat kos, justru saya isi menerima kos berbagai macam agama. Kenapa? Karena kita menggunakan Pancasila. Termasuk siapa tahu dengan diskusi itu dia mengenal Islam, karena saya agama Islam. Siapa tahu dia mengenal tentang peradaban Islam dan sebagainya. Karena kalau tidak, ya terjadilah yang namanya terus perbedaan tentu. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan kesamaan-kesamaan, kita ambil kebersamaan. Terus kemudian di samping perwali, terus kemudian kedepannya perda ini tidak bisa bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Saya urung rembuk bahwa sesungguhnya kedepannya ya setelah perda ini ditetapkan, perwali dibuat, maka ayo bareng-bareng gitu, karena banyak perda yang mohon maaf gitu. Jadi perda ini ditetapkan dalam rangka juga untuk mengembangkan potensi pemuda yang kedepannya mereka kelak menjadi pemimpin umat ini. Saya kira itu, terima kasih undangannya, dan saya mohon maaf perkiraan saya untuk enggak, tapi karena dengan semangat pemuda maka saya datang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan karena ketuanya cantik, karena pemuda. Pimpinan rapat pada sore hari ini yang terhormat saudaraku semua, mudah-mudahan sore hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau melihat daripada peran perda undang-undang ini tentang masalah usia ini, saya kira kita tetap terfokus pada undang-undang pemuda. Karena apa? Karena undang-undang yang namanya Ansor, Pemuda Muhammadiyah, lalu PP itu adalah bergantung kepada undang-undang ormas. Jadi sudah ada jelas porsi-porsi. Jadi kalau kita pemuda ya kita bicara pemuda. Kalau misalnya kita bicara organisasi samping, itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu sudah ada undang-undangnya. Undang-undang apa? Undang-undang ormas. Nah mungkin di sini akan kita masukkan di undang-undang pemuda campur aduk dengan undang-undang ormas, jelas tidak mungkin. Ini sudah ada, relnya sudah ada. Kita bicara pemuda, fokus pemuda, dasarnya apa? Dasarnya adalah undang-undang kepemudaan tentang masalah usia Nomor 40 2009. Lalu yang kedua, ini masalah fungsi atau manfaat daripada perda ini nanti apa? Saya berharap manfaat perda ini benar-benar sebagai suatu dasar hukum bagi pemuda yang dari Kota Malang untuk melakukan usaha-usaha. Ini yang saya sangat penting. Jadi bagaimana? Di sini banyak, nanti ada mahasiswa ini tadi, ini harus fasilitasi. Kalaupun pemerintah tidak bisa memberi fasilitas modal, diberi fasilitas apa? Salah satunya
yang lagi digagas oleh wali kota kita, misalnya ada MCC, Malang Creative Center. Nah nanti kalau ini jadi, ini benar-benar digunakan secara maksimal, terutama oleh pemuda-pemuda yang ada di Kota Malang. Nah ini salah satunya itu seperti itu. Jadi saya mohon nanti Perda Pemuda ini sebagai benar-benar sebagai jembatan untuk mengaktifkan usaha-usaha pemuda yang ada di Kota Malang. Jadi makanya di sana nanti tolong dipertajam tentang penyertaan modal macam-macam itu harus diperkuat. Lalu yang ketiga, saya berpendapat tentang ketahanan. Ada beberapa ketahanan tadi di pasal 5 ya, ada beberapa ketahanan misalnya itu. Lalu saya setuju juga dimasukkan ketahanan informasi. Tidak, tanda kutip, kita tidak pernah menganggap bahwa pemuda kita itu termakan hoax. Pemuda kita itu pintar-pintar. Jadi jangan gampang menuduh pemuda-pemuda itu kena hoax. Itu saya kurang setuju juga seperti apa. Karena apa? Karena perjuangan pemuda untuk melakukan unjuk rasa macam-macam itu karena suara hati, bukan karena hoax. Ini harus kita pahami. Saya kurang setuju kalau unjuk rasa karena hoax, saya kurang setuju. Jadi memang suara hati dia ingin unjuk rasa adanya ketidaksepahaman tentang undang-undang ini. Jadi kita hormati. Jadi saya setuju tentang adanya ketahanan informasi. Tujuannya apa? Tujuannya nanti di sana ada program-program untuk memberi pendidikan terhadap pemuda-pemuda yang ada. Dan wali kota dan pemerintah kota harus memfasilitasi. Ya, yang saya maksud itu. Jadi bukan ketahanan informasi, tapi dengan apa itu doktrin tidak, tapi memberi fasilitas kepada pemuda untuk memahami tentang informasi itu, bagaimana informasi itu yang benar. Ada pendidikan-pendidikan seperti itu. Ini yang saya maksud, mohon bisa dimasukkan nanti itu ketahanan informasi selain ketahanan yang ada di pasal 5 itu. Lalu yang terakhir, saya berharap Perda Pemuda ini tidak overlap. Dalam artian tidak overlap itu kita yang seharusnya itu sudah ada di Undang-Undang Pemuda ya, itu jangan terlalu dibahas yang misalnya tidak ada ya, jangan ditambah-tambahkan. Jadi tetap kita berpijak kepada undang-undang yang ada di atasnya. Itu saja dari saya. Sementara kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan lebih bahaya lagi ketika menjadi pemimpin. Apa jadinya ketika dia menjadi pemimpin nantinya? Apalagi sudah mudah termakan hoax, tidak mudah mencari informasi yang ada. Karena sekarang ini bukan lagi banjir informasi, tapi sudah menjadi tsunami informasi. Kalau dulu kita mencari informasi, sekarang kita memilih informasi. Makanya ada namanya post-truth sekarang. Banyak yang di-share, banyak orang yang nge-share, itu menjadi pembenaran apa yang dikatakan di dalam. Padahal itu belum tentu benar. Kalau pemuda tidak dibekali dengan itu semua, akan lebih bahaya lagi. Bagaimana ketika dia nanti menjadi seorang pemimpin? Karena anak muda sekarang ini, Mas Dito, kemudian Pak Suryadi, Gus Pari, masih muda itu. ketika beliau nanti menjadi pemimpin masa datang, kalau Gus Pari, Mas Suryadi sudah dibekali dengan ilmu kepemimpinan, bagaimana dengan pemuda yang lain? Saya kira ini tsunami informasi begitu dahsyatnya. Kalau dulu kita mencari guru, kalau sekarang kita memilih guru. Kalau dulu ya banyak lah ya perbedaan sekarang karena banjir informasi itu. Kenapa itu ketahanan informasi perlu dimasukkan karena bagian daripada menjadi pembekalan teman-teman anak-anak muda sekarang. Saya kira bagian daripada tujuan Perda Kepemudaan terkait dengan membendung arus informasi yang tidak baik. Apalagi kalau sudah ada misalnya viralkan lah itu. Viralkan 10 nomor bisa masuk surga. Lebih gampang lagi masuk surga viral. Sebelum ke Mas Wahid saya ke Mbak Lili dulu. Kata-kata yang terhormat juga
dengan Bu Ketua Pansus Kepemudaan. Beliau sangat muda, enerjik. Beliau muda tapi alhamdulillah beliau bisa mengakomodir Pansus Kepemudaan dan kami percayakan bahwa Ketua Pansus ini di bawah pimpinan beliau. Semoga kita semua lancar, mendapatkan keberkahan dan tidak salah untuk membuat perda dan lain sebagainya. Saya tidak banyak berbicara Pak Ketua Mampos. Saya hanya sedikit menambahkan, saya ingin betul-betul pemuda yang jenengan mungkin sudah tahu bahwa di jalan-jalan itu banyak pemuda-pemuda. Saya pernah berkomunikasi dengan mereka dan saya memberanikan diri untuk masuk ke anak muda yang PAM itu, saya berkomunikasi dengan beberapa mereka. Saya bertanya, kenapa sih kok jadi begini? Kenapa sih kamu kok punya kehidupan memilih seperti ini? Kenapa sih adik-adikku, mas-masku, anak muda yang ganteng-ganteng, jangan sia-siakan yang masih muda ini untuk menjadi yang tidak bermanfaat. Karena mohon maaf adik, kakak, dan semuanya mas-mas, saya maksudnya seperti itu. Ya, apapun yang kita cari, kita nggak punya pekerjaan, kita juga lulusan SD yang nggak lulus, kita juga ini di masyarakat, di mata masyarakat kami juga sudah dibuang. Saya menyampaikan satu statement yang saya sampaikan, jangan berkecil hati. Kalian masih muda, masih utuh, kalian masih bisa berjuang untuk masa depan, membangun masa depan. Karena masa depan itu dibawa sendiri, tapi dengan usaha-usaha yang positif. Kalau kalian kepingin dihargai oleh orang-orang masyarakat sekitar, jadilah diri kalian itu, bentuk karakter diri kalian itu jangan ke jalanan. Terus kami mau lari kemana Bu? Kami tidak punya rumah, kami tidak punya yang bisa kami menjadi orang yang baik. Jangan berkecil hati. Saya sampaikan nanti ini saya coba, salah satu diantaranya saya tahu rumahnya, saya coba untuk kita ini. Dengan adanya saya komunikasi itu, marilah untuk di sini karena ada Pansus Kepemudaan, kita ikut memikirkan apa wadah untuk mereka. Tadi Pak Suyati menyampaikan statementnya tentang disabilitas. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan manusia seutuhnya. Demikian juga dengan pemuda-pemuda yang di pinggiran jalan, baik yang biasanya masang stiker itu 500 saja Bu, ikhlas saja, gini-gini dan sebagainya. Saya sudah juga komunikasi itu anak ini yang di Setopan ini Kampal ya. Saya ingin betul-betul diakomodir juga. Bagaimana caranya saya juga nggak paham, tapi saya akan mencoba untuk bisa masuk ke situ. Mari kita sama-sama memikirkan karena mereka juga masa depan kita. Mereka walaupun lulusan SD, lulusan nggak sekolah, mereka juga punya hak Pak. Nah itulah kita juga memikirkan itu karena kalau kita lihat pemuda Karang Taruna ya bersih-bersih, pintar-pintar, jaga cerdas, tapi kita harus memikirkan yang anak jalanan. Kita jangan sampai kalau bisa dari 100 anak jalanan jadi sekian karena ada perda ini. Mungkin adanya perda seperti ini, marilah kita angkat mereka karena mereka juga manusia seperti kita, kepingin diorangkan. Aslinya orang Jawa kan bilang gitu, kepingin diwongno, tapi caranya dia nggak tahu rumahnya kemana. Kalau bisa kita punya pelatihan-pelatihan ke mereka yang bermanfaat, insya Allah mereka baik Pak. Saya sudah 2 kali berkomunikasi dengan mereka. Waktu saya turun dari stopannya di mana itu, di Brawijaya kan banyak. Terus yang di stopan di Noyo itu juga ada perempuan. Saya sempat komunikasi, saya ajak STRJ. Ya itulah. Harusnya dulu di sini.
Komisi dan Pak Ketua mohon diakomodir. Terima kasih, mohon maaf kalau saya tadi juga terlambat karena macet di Dinoyo. Jam 1 berangkat nyampe sini setengah 3 ya Pak. Aduh, tapi itu naik sepeda motor. Mohon maaf, terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu.